Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini. Sebentar kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan pada pagi hari ini. Kiranya setiap pujian yang sebentar kami naikkan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa ucapan syukur kami hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merasakan sukacita yang dari Tuhan karena berkat-berkat Tuhan telah boleh melimpah atas kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita supaya kebenaran firman Tuhan boleh mengerjakan atas hidup kita. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
mengucap syukur buat setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa kami Tuhan, kiranya semakin hari semakin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya buka setiap hati pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh mengerjakan hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu ini untuk bisa menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, segala doa ucapan syukur kami hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan berjumpa lagi dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema yaitu lepas dari kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini bukan pribadi lepas pribadi, tapi saya katakan dunia saat ini penuh dengan kekhawatiran. Siapapun juga, mulai dari kalangan orang rendah sampai kalangan orang atas, orang yang miskin sampai orang yang kaya, orang yang tanpa jabatan sampai orang yang memiliki jabatan pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini yang namanya khawatir itu ada. Ya, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa lepas dari kekhawatiran. Lepas kekhawatiran bukan menggunakan obat, lepas dari kekhawatiran bukan menggunakan obat-obat ataupun hal-hal yang mungkin harus kita konsumsi, tidak ya. Tapi mari kita membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal 6, 31 dan 32. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-31 menjelaskan kekhawatiran 3, masalah makan, masalah minum, masalah pakaian. Ya, kalau terkenalnya itu sandang, pangan, papan, saudaraku yang dikasihi Tuhan ini, banyak orang khawatir di dalamnya. Bahkan orang dunia pun, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mencari ketiga hal ini, makan, minum, pakaian, ya. Tetapi saudaraku, ya, ayat ini mengajak dalam kehidupan kita sebenarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyadari, ya, kita mau mengerti dari kalimat pertama, sebab itu janganlah kamu, ya. Nah, ini merupakan suatu apa? Bentuk peringatan, teguran buat kita. Jangan kamu khawatir, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu ada di dalam kehidupan manusia, tadi saya sudah katakan. Tetapi masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang dicari oleh bangsa-bangsa. Semua orang mencari. Ya. Semua bangsa-bangsa mencari. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Allah pun juga mencari. Ayat yang ke-32 diakhiri dengan kalimat akan tetapi, ya, kita akan lebih banyak bahas di sini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Bapamu yang di surga tahu, Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir, saudara kekasih Tuhan, masalah pakaian dia tetap pakai, ya. Tidak ada orang yang menjual beli pakaian, ya. Tetapi saudara kekasih Tuhan, Tuhan pelihara. Apalagi saudara kekasih saudara dan saya, ya. Tuhan akan pelihara. Ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Apa yang kita perlukan, Bapa kita tahu semuanya. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara kekasih Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah singgung ini. Ya. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan membuat kita menjadi khawatir. Kalau hati kita diisi dengan kekhawatiran, maka akan muncul kekhawatiran.
Kalau hati kita diisi dengan sukacita, akan muncul sukacita. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa, saudara Kristen? Perbendaharaan hati kita itu diisi. Ya. Nah, saudara Tuhan, ada 4. Ya. Apakah kehidupan hati kita ini diisi dengan kekhawatiran? Tahapannya, ya, orang yang khawatir dan cemas, saudara Tuhan, ya, tahapannya. Pertama itu dia diisi oleh apa? Kekhawatiran. Setelah diisi dengan kekhawatiran, maka mulailah menjadi penuh. Setelah penuh, saudara Tuhan, maka disimpan. Kekhawatiran itu disimpan. Kalau kekhawatiran itu disimpan dan diisi terus, saudara Tuhan, maka akan menjadi luber dan dikuasai oleh kekhawatiran. Ini yang paling bahaya. Kalau sampai manusia sudah dikuasai oleh kekhawatiran, ya, ini yang membuat manusia akan jatuh. Ini yang membuat manusia akan menjadi lemah. Oleh sebab itu pada saat kita mulai terisi dengan kekhawatiran, kita cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Supaya jangan sampai penuh, apalagi sampai menyimpan. Kalau sudah menyimpan, saudara Kristen, tahapannya tadi ya, diisi, dipenuhi, disimpan, terus diapakan? Dikuasai. Ya, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Kekhawatiran manusia menunjukkan lemahnya iman kita. Ya, kekhawatiran manusia itu, saudara Kristen, menunjukkan apa? Lemahnya iman yang dimiliki. Hanya masalah apa? Makan, pakaian, minuman. Nah, saudara Tuhan, ini yang dirasakan oleh dunia saat ini. Ya, saya akan memberi saudara Tuhan 2 bagian. Ya, iman lebih besar, maka kekhawatiran itu berkurang. Ya, kalau iman itu lebih besar, maka kekhawatiran itu akan berkurang. Ya, dan kalau kekhawatiran lebih besar, maka iman itu berkurang. Nah, kita akan pilih yang mana? Iman lebih besar atau kekhawatiran yang lebih besar? Kalau iman kita lebih besar, maka kekhawatiran itu akan lebih berkurang. Dan sebaliknya kalau kekhawatiran itu lebih besar, saudara Tuhan, maka iman itu akan menjadi berkurang. Ya, bahkan saudara Tuhan, kalau sampai iman itu berkurang, saudara Tuhan, itu sampai dikuasai. Ya, kalau kita berbicara iblis, kita dibelenggu oleh iblis, dibelenggu oleh kekhawatiran, ya, maka kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keraguan-keraguan di dalam hidup ini. Ya, Bapamu yang di surga, coba tadi kita kembali di dalam ayat ke-32, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara Tuhan, meskipun dia ada di surga, meskipun Bapa kita saat ini ada di surga, dia tahu, ya, dia tahu anak-anaknya, dia ada di surga, saudara dan saya ada di bumi ini. Dia memperhatikan, ia maha tahu apa yang menjadi keperluan saudara, apa yang menjadi keperluan anak-anaknya. Saudara Tuhan, tadi 2 hal, ya, kita harus perhatikan. Ya, saya tidak bahas itu. Iman lebih besar, kekhawatiran akan menjadi berkurang. Tapi kalau kekhawatiran itu lebih besar, maka iman itu semakin berkurang. Nah, apa yang Tuhan ketahui tentang kita? Apa yang Tuhan tahu tentang kita, saudara Tuhan? Kira-kira Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Justru, saudara Tuhan, kita yang sering, saudara, tidak mengetahui. Tuhan mengetahui keperluan kita, tetapi kita sendiri seringkali tidak mengetahui bahwa Tuhan itu memelihara di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah kita tidak mengetahui, atau kita tidak sadar, atau kita acuh tak acuh, atau saudara Tuhan, kita tidak mau tahu sama sekali. Ya, nah saudara Tuhan, mari kita melihat apa yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan tahu dalam setiap kehidupan pribadi saudara dan saya. Kalau Tuhan tahu pribadi saudara dan saya, saudaraku, di dalam
pembacaan kita tadi di dalam Matius pasal 6 yang ke-32. Bapamu yang di surga tahu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Kita memerlukan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan tahu? Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku kasih Tuhan, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Ya. Kalau nanti saudara membaca di dalam surat ke-7 kepada sidang jemaat, saudaraku kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu tahu. Ya, aku tahu. Tuhan katakan, aku tahu, tetapi saya ini saudara Tuhan, saya akan memilih di dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 tadi yang sudah kita baca. Ya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tahu kita ini miskin. Dia tahu kita ini orang yang susah. Ya. Mungkin kita punya uang, saudara Tuhan, tapi ingat, uang itu tidak menjamin bahwa kita ini tidak menjadi susah. Uang yang banyak tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak susah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan tahu. Ya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dalam hal apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan mau mengetahui hati saudara. Dalam segala aspek kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan sendiri katakan, aku tahu. Ya. Kalau Tuhan mengetahui, saudara Kristen, apa yang saya katakan tadi, sering, justru dari kita sendiri yang sering tidak mengetahui. Ya. Tuhan sendiri mengatakan, aku tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga tahu? Ya. Bahwa Tuhan itu memelihara dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara, memperhatikan kehidupan kita semuanya. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminnya terhadap aku. Saudaraku kasih Tuhan, aku tahu siapa yang telah kupilih. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang memilih kita. Ayat ini mengatakan, aku tahu siapa yang aku pilih. Seperti ungkapan tadi yang saya katakan, mari kita juga mengetahui, kalau kita mengetahui, Tuhan, bahwa Allah telah memilih kita, bahwa Allah itu melihat kesusahan kita, bahwa Allah tahu kemiskinan kita. Saya yakin itu akan lepas. Ya. Kekhawatiran itu sedikit demi sedikit akan lepas. Kekhawatiran itu akan lepas dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa Allah itu tahu kesusahanmu. Tuhan tahu akan kemiskinanmu. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Dari ungkapan Yesus sendiri dari Yohanes 13:18. Aku tahu siapa yang akan aku pilih. Dia tidak akan salah memilih orang. Dia tidak akan salah untuk menempatkan seseorang. Dia tidak salah untuk memilih seseorang menjadi umat ketebusannya. Nah, kalau kita sudah tahu begini seorang Kristus Tuhan, kita akan sadar. Ya, maka kekhawatiran itu akan lepas. Oh iya, bahwa Tuhan itu memilih kita. Tuhan yang sudah tahu kesusahanku. Orang yang tahu, Tuhan tahu kemiskinanku. Ya. Nah, saudara Kristus Tuhan, oleh sebab itu, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu. Nah, saudara Kristus Tuhan, ini lebih banyak di dalam ayat Wahyu pasal 2 ayat 19. Aku tahu pekerjaanmu. Ya. Jadi saudara Kristus Tuhan, jangan kita mengatakan, wah aku pekerja kok Tuhan tidak mau tahu. Ya. Tuhan tahu pekerjaanmu. Kasihmu dia tahu, imanmu dia tahu, pelayananmu dia tahu, bahkan ketekunanmu
Bahkan saudara Tuhan di dalam ayat ini bacaan kalimat yang terakhir katakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya apa saudaraku? Apa yang kita kerjakan mungkin hari ini kita mengerjakan pekerjaan atau pelayanan. Boleh katakan kita bisa mendapatkan 1 talenta. Minggu depan kita mendapatkan 2 talenta. Lebih banyak. Ya, bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kalau memang Tuhan tahu saudara yang kasih Tuhan, Dia akan memberkati saudara. Ya, dalam apa? Dalam pekerjaan saudara. Dalam imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Bahkan pekerjaanmu yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, itu lebih banyak hasilnya. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, di masa-masa akhir zaman, ya, di masa-masa akhir ini saudara kasih Tuhan, mari kita lebih banyak bekerja. Supaya ungkapan ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa pekerjaanmu, pelayananmu, ketekunanmu, kasihmu, bahkan saudara kasih Tuhan, imanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, dahsyat tidak Tuhan kita? Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya. Kalau kita tahu semuanya ini saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa mari kita mau berlomba. Ya. Bertambah kita melayani. Bertambah kita mau mengakhiri pelayanan kita. Bukan semakin kita, minggu yang lalu saudara kasih Tuhan saya sampaikan bahwa ya, jangan sampai karena tubuh kita sudah lemah, maka iman kita juga lemah. No. Biarlah tubuh jasmani ini merosot, tetapi tubuh rohani kita semakin hari semakin lebih berapi-api. Ya, lebih semangat. Karena apa? Ayat ini saudara kasih Tuhan. Supaya nanti ayat ini saudara kasih Tuhan, Tuhan ungkapkan sendiri, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pelayananmu, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu, aku tahu persekutuanmu, ketekunanmu. Yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita rindu pada masa-masa akhir ini kita mau melakukan lebih banyak lagi. Kita mau melakukan lebih banyak lagi dan lebih dahsyat lagi. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia tahu. Saya katakan bahwa Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan seorang kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus setelah Dia dibangkitkan, Dia mencari murid-muridnya. Pada saat Dia mencari murid-muridnya, seorang kasih Tuhan, ternyata apa? Murid-muridnya kembali kepada pekerjaannya. Mereka kembali menjadi nelayan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengingatkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Ya, nanti saudara baca sendiri di rumah, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-5. Tuhan katakan, hai anak-anak, hai muridku, adakah lauk pauk di antara kamu? Tuhan tahu bahwa murid-muridnya sedang mencari makan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang 5. Hai anak-anak, hai murid-muridku, hai pelayan-pelayanku, ya, adakah lauk pauk? Murid-murid tidak bertanya, Tuhan kami tidak memiliki, kami tidak mempunyai makan. Tidak. Tapi Tuhan sendiri tawarkan bagi orang-orang yang dipilih. Adakah makanan, adakah lauk pauk ada padamu? Nah, saudara kasih Tuhan tahu. Ya. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kalau masalah makan itu masalah yang mudah bagi Tuhan. Sangat-sangat mudah. Ya. Nasihat firman Tuhan dalam beberapa menit. Efesus pasal 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi. Ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam firman Allah yang hidup seorang kasih Tuhan. Ini sangat jelas. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya. Karena Ia selalu memikirkan. Ia huruf besar. Tuhan selalu memikirkan saudara. Serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kita.
Nah, saudara kasih Tuhan, firman Allah yang hidup sangat jelas dikatakan, ia selalu memikirkan dan mengawasi segala sesuatu yang berkenaan ya dengan saudara. Apa yang selalu kita perlukan, butuhkan, Tuhan akan menyiapkannya. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Lepaskan dari kekhawatiran. Dengan cara apa, saudara kasih Tuhan? Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu, sadarlah bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Tahu kemiskinanmu, tahu kesusahanmu, tahu pelayananmu. Ya, bahwa Dia tidak salah memilih saudara dan saya menjadi umat pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang sudah mengetahui sebelum kami meminta. Engkau Allah yang sudah mengetahui sebelum kami memohon. Bahkan ya Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui sebelum kami berseru meminta kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami ya Tuhan selalu mengetahui bahwa Engkau tahu ada dalam hidup kami. Engkau memelihara kami sehingga kehidupan kami bisa lepas dari kekhawatiran. Hidup kami lepas dari masa-masa yang mengikat masa kini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan Engkau. Jamah mereka yang sakit, yang saat ini mungkin terbelenggu dengan kekhawatiran. Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka. Bahkan ya Tuhan kami percaya, Tuhan akan memelihara dan senantiasa mengawasi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Saat ini ya Bapa, arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami. Memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan anak cucu menantu. Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah wajah-Mu, angkatlah hatimu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan doa kami. Amin.